Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ansar Syuda. Pada konten kali ini yang mau dibahas adalah tentang bukber, yaitu buka bersama. Yang ada pasti pas bulan Ramadan ini nih, bukber. Kenapa sih mau ngebahas bukber ini? Kadang ada beberapa yang kurang pas dan mau gue bahas beberapa poin ini. Ayo kita mulai. Poin yang pertama adalah jadi ajang membanggakan diri atau pamer kepada teman-teman kita. Nah, ini yang bahaya nih. Sebenarnya sifat ini harusnya ya nggak ada atau bahkan diredam ya. Pasti ada sih, pasti makanya kita ya banyak-banyak istighfar gitu. Kalau misalkan ada sifat untuk sombong atau membanggakan diri kita, apa pencapaian kita, harta yang udah kita punya. Nah, ini nih harusnya kita banyak-banyak istighfar. Nggak boleh, karena roda itu berputar. Kita nggak tahu kapan kita bakal ada di bawah juga. Nah, ini kita ya pokoknya intinya kalau misalkan dari gua solusinya adalah ya kita harus meluruskan niat, karena dari reuni ini ya kita mau membangun komunikasi kembali pada teman-teman kita yang udah lama nggak kita komunikasiin gitu ya. Ini sebenarnya positifnya juga ada banyak, bahkan kita bisa mau nostalgia lagi, mau ketemu teman-teman kita yang lucu dulu, yang suka ngelawak di kelas ya kan, gimana dia masih bisa ngelucu nggak, terus kita ngebahas masa-masa lalu lagi gitu. Nah, ini sebenarnya bagus, tapi bisa rusak kalau misalkan ada sesuatu yang merasa dirinya lebih baik gitu dari dulu. Oke, di poin yang kedua ini mungkin nggak relate sama gua, yaitu adanya pernah kisah cinta atau mantan yang pernah ada di reuni itu gitu. Misalkan teman SMA, teman SMP, teman kuliah. Nah, ini nih kondisinya misalkan kita sudah nikah, terus dia sudah nikah. Nah, ini misalkan kita tahu batasan kita sampai mana, kita ntar malah jadi kepoin dia. Jadi misalkan ada komunikasi yang gimana gitu, misalkan rumah tangganya lagi gimana. Nah, ini bahaya nih, mendingan nggak usah deh. Kalau kita sudah berdamai sih oke, tapi kalau belum, kita tahu batasan kita, nah ini mendingan ya dicari tuh, misalkan dia nggak datang baru kita datang. Nah, ini nih pokoknya jangan sampai ketemu, atau enggak kita sudah menikah dan dia belum menikah. Nah, ini juga jadi apa ya, godaan ketika reuni gitu ya kita juga jangan sampai ada komunikasi dengan dia. Walaupun ada pasti kan tetap ada ini ya, takutnya interaksi atau enggak ya, melihat-lihat atau gimana gitu. Nah, kita bahaya nih. Atau enggak sebaliknya, dia sudah menikah, kita belum menikah, ya kita jangan sampai merusak rumah tangga dia. Walaupun kita cuma ngeliat atau gimana, pasti kan ada perasaan gimana dulu kita pernah punya komunikasi secara intens dengan dia. Nah, ini nih yang bahaya nih. Nah, kalau misalkan kecuali nih misalkan emang rame terus kita belum menikah, dia belum menikah juga, nih mungkin ada kabar baik nih, nggak apa-apa lah gitu. Jadi bisa langsung ada komunikasi yang lebih baik lah. Mungkin juga ada perantara yang proper lah perantaranya, misalkan cara lebih dekat lagi gimana. Jangan sampai ada yang pendekatan yang nggak boleh kayak dulu gitu ya, pacaran ya pokoknya yang di luar batas lah. Nah, kalau itu sih masih ada kabar baik lah, masih oke gitu. Karena kan mencari jodoh ya, pasti mencari jodoh misalkan nggak ada di sekeliling kita, nggak ada teman kita, pasti kita mencari teman-teman kita yang dulu gitu. Nah, kalau misalkan kita sudah berumah tangga, ini kasihan ya kalau misalkan kalian seorang pria ya, kasihan istri kita di rumah gitu. Kita reuni ternyata kita untuk melihat mantan kita gitu. Dan sebaliknya misalkan kita seorang istri, ya kasihan gitu sama suami kita di rumah. Apalagi kalau misalnya kita punya anak, ya kasihan gitu. Kita ada komunikasi lagi yang mungkin kita nggak sengaja tapi kita jadi malah jadi ke distract rumah tangga kita gitu. Jadi kepo sama orang yang dulu pernah kita suka gitu. Oke, ini di poin ketiga biasanya yang terjadi adalah ghibah. Nah, ini yang gua paling nggak suka nih. Misalkan lagi ngobrolin teman yang nggak hadir, biasanya nggak hadir dia karena inilah karena itulah ya, pokoknya macam apapun alasannya itu, apapun itu konteksnya. Nah, ini yang gua nggak suka, karena gibah itu ya yang kita tahu kalau misalnya kita gibah, pahala kita bakal berkurang untuk orang yang kita gibah gitu ya. Itu yang gua nggak suka sih. Pokoknya ya kita, siapa sih yang nggak pengen digibah, yang pengen digibahin gitu. Nah, makanya kalau misalkan ada gibah, gue tuh kadang agak menjaga jarak sama orang yang gibah langsung di depan gua gitu. Karena biasanya nih orang yang suka gibah depan kita, suatu saat nanti dia akan gibah di belakang kita juga, gibahin kita kalau kita nggak ada gitu biasanya.
Dan ini salah satu dosa besar, bukan lagi dosa-dosa yang biasa, dosa besar ghibah itu. Dan jangan dibiasain. Kita udah yang tadi misal di konten lain kita udah sholat, udah puasa, kita ghibah ya jadi berkurang pahala kita gara-gara ghibah. Nah bagusnya gimana? Bagusnya ya obrolan kita diarahkan atau enggak diagendakan, diagendakan agak susah sih, pokoknya diarahkan yang lebih inilah, lebih punya bermakna. Contohnya kayak ngobrolin apa ya, passion gitu, hobi ya, itu masih bisa tuh. Apa ya, pokoknya banyak lah, pokoknya kita juga tahu apa itu ghibah gitu ya. Definisi ghibah kan tentangnya seseorang yang nggak nyaman di hatinya dia kita ngomongin, nah itu dia pasti itu namanya ghibah gitu. Bukan cuma aib apapun ya yang nggak dia suka, yang dia nggak nyaman, itu namanya ghibah gitu. Ya pokoknya kita harus jaga-jaga diri. Kita juga harus memberitahu teman kita misalkan ini sudah di luar batas, ini ghibah nih, ini nggak boleh. Kita harus ya pokoknya secara halus lah kita arahin yang lebih baik lah obrolannya ke arah mana. Oke, di poin selanjutnya adalah nggak sholat maghrib atau nggak sholat berjamaah. Biasanya ini ya nggak tahu ya, biasanya sih ada aja sih yang kayak gini. Ini juga walaupun nggak dibubar di bulan biasa sih juga begini juga ya, buka aja gitu terus sholat taraweh tapi nggak sholat maghrib. Nah ini juga agak bingung gua nih, karena kan maghrib sholat wajib ya. Nah kalau misalkan konteksnya di bukber, biasanya kita di tempat makan di rumah teman. Nah ini sebenarnya bisa sih kalau misalkan sampai nggak sholat ya, kita ajak teman kita yang nggak sholat gitu. Tapi biasanya ada aja tuh orang-orang yang teman-teman kita yang tar dulu deh, lu duluan deh gitu ya, kira nggak sholat juga. Kalau gue sih kalau misalkan pada saat itu harus sholat ya biasanya gue ajak teman-teman gue, yuk sholat berjamaah aja gitu bareng-bareng. Jadi bukber ini tuh bukan jadi ajang ninggalin sholat bareng-bareng ya, kita komunikasi bareng-bareng, kita happy tapi tidak meninggalkan ibadahnya juga gitu, nggak ninggalin sholat tapi masih mendapatkan amalan lain ya. Sholatnya juga masih dapat, puasanya bukanya bukber juga dapat, dan kalau bisa ya tarawihnya juga nanti juga tarawih bareng-bareng gitu. Nah di poin selanjutnya ini mirip sama poin sebelumnya, dan ini poin terakhir juga ya, yaitu enggak sholat isya dan sholat tarawih. Nah ini yang bahaya nih, karena keasikan ngobrol udah sholat maghrib, udah sholat jamaah juga, karena kita kasihkan ngobrol kita jadi nggak sholat isya dan nggak sholat taraweh. Kalau misalkan jadi sholat ya jadinya misalkan kita nggak sholat nih terus sholat di rumah, otomatis bakal biasanya pulang malam tuh. Kalau misalkan nggak capek ya kita ketiduran kan, jadinya kan jadi sholat isya doang. Harusnya sholat isya bisa berjamaah. Mungkin kalau misalkan sholat isya berjamaah di tempat bubar masih oke, terus pulang sholat tarawehnya di rumah gitu. Tapi ya itu tergantung kalian ya, maksudnya masih sanggup apa enggak, biasanya kan capek tuh. Nah menurut lu ya ini kita diskusi sih. Kalau menurut gua sih sebaiknya kalau emang kita memang mau sama-sama lebih baik ya, kita cari tempat yang bisa sholat isya berjamaah dan taraweh bareng-bareng gitu. Ini termasuk jadi bagian dari agenda ya. Pasti kan diantara kita kan ada kan orang-orang yang udah hijrah, udah mau sholat, cari aja sholat yang pendek-pendek gitu, yang cepet ya, maksudnya ideal lah, jangan cepet banget, jangan ngebut sholatnya. Pasti adalah yang bisa kayak gitu dikondisikan. Yang penting ketika reuni tuh ya ibadahnya dapet, silaturahminya ke sesama teman juga dapet, seneng happy-nya dapet ya, semuanya nggak ada yang kurang kalau bisa ya. Kalau kurang-kurang ya kayak biasalah, maksudnya semuanya oke lah di bulan Ramadan ini, nggak ninggalin ibadah juga. Itu aja yang mau disampaikan. Kalau misalkan ada beberapa poin yang kurang ataupun menurut lu salah poin gua ya bisa dikoreksi aja. Kita bareng, gua juga bisa aja salah gitu ya, langsung aja di komen poin-poin gua. Misalkan menurut kalian ada yang keliru bisa ditambahin aja, langsung kita diskusi di bawah. Gue lebih suka diskusi sih, ngobrol-ngobrol. Mungkin dari teman-teman ada yang lebih tahu, udah pasti sih banyak yang lebih tahu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.